Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua dikasihi dan dikaruniakan dan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu, saya percaya anak-anak saat ini sudah mulai melakukan sekolah. Dan saya ucapkan selamat bersekolah untuk anak-anak di tingkatnya masing-masing, baik di SD, SMP maupun SMA. Dan Bapak Ibu, saya rindu untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian adalah untuk menemani anak-anak di dalam ibadah online anak yang dikerjakan di rumah masing-masing. Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu menemani anak-anak untuk sekolah secara online, menyediakan tempat, menyediakan waktu, menyediakan fasilitas untuk anak-anak bisa bersekolah, sehingga segala sesuatu tugas yang diberikan dari sekolah, pembelajaran dari sekolah kepada anak-anak bisa diterima oleh anak-anak, dan itu menjadi bekalnya ke depan nanti. Maka saya rindu untuk menyatakan dan memotivasi, seharusnya kita juga begitu di dalam ibadah online anak. Bapak Ibu, ibadah online anak bukan tentang program gereja, bukan tentang supaya gereja ada kegiatan, tetapi saya rindu untuk menyatakan ibadah online anak adalah tentang investasi kekekalan anak kita ke depan. Investasi kekekalan di mana saat ini dia dipupuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mulai saat kecil mereka diperdengarkan oleh siapa Tuhan Yesus, untuk memperdengarkan isi Alkitab, untuk memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup anak-anak kita, supaya mereka tidak menjadi generasi yang terhilang ke depan nanti. Jikalau kita hanya memfokuskan hidup mereka kepada pembelajaran sekolah, kepada pembelajaran yang secara formal, tanpa kita dengan sungguh-sungguh memberikan segala daya kita untuk menemani anak-anak di dalam ibadah anak, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang saat nanti besar, pengambilan keputusannya hanya dilakukan dan berdasarkan logika mereka masing-masing, tanpa memahami maksud Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing saat mereka dewasa ataupun saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu untuk menyatakan, mari kita menemani anak-anak kita untuk ibadah anak, karena itu adalah investasi kekekalan kita bagi mereka. Itu adalah tanggung jawab kita untuk terus memperdengarkan suara Tuhan bagi anak-anak kita. Dan itu juga cara kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu. Di segala tempat, segala situasi, segala kondisi, yang namanya ibadah kepada Tuhan harus dikerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memiliki keinginan supaya anak kita masing-masing di rumah memiliki karakter seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa terlalu sederhana ibadah online yang dilakukan oleh gereja bagi anak-anak. Tapi Bapak Ibu, saya rindu untuk kembali mengingatkan, sesederhana apapun konten, sesederhana apapun mungkin video yang disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu, itu saya percaya di saat kita sungguh-sungguh memberikannya kepada anak-anak, firman Tuhan berkata, setiap firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu adalah sebuah sarana kita, sebuah cara kita untuk memperdengarkan suara Tuhan kepada anak-anak kita. Kita tidak pernah tahu pekerjaan Roh Kudus atas hidup mereka. Kita tidak pernah tahu kapan firman yang mungkin mereka pernah dengar itu mereka ingat. Tetapi bagian kita adalah kita memberi diri, memberi waktu, memberi semangat, memotivasi anak-anak untuk terus beribadah secara online. Ini bukan karena hal yang tidak penting, tetapi ini adalah hal yang penting. Sampai COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan selesai, ataupun sampai pemerintah kembali melonggarkan dengan selonggar-longgarnya untuk semua orang boleh berkumpul. Maka untuk saat ini, demi kesehatan anak-anak kita di rumah masing-masing,
kita tetap melakukan ibadah anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ingatlah, ibadah anak baik secara online adalah sebuah investasi kita untuk kekekalan anak nanti, supaya mereka bukan menjadi anak-anak yang generasi terhilang, yang tidak dengar dan tidak tahu perkataan firman Tuhan, tetapi menjadi generasi yang tahu dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang mereka hadapi, mereka harus tetap beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah hari ini, biarlah kita semua di rumah kita masing-masing dengan semangat dan dengan sukacita, dan terus memberi yang terbaik bagi anak-anak kita dan menemani anak-anak kita melakukan ibadah online di rumah. Selamat menemani anak-anak dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.